Berawal dari seorang wanita bernama Joanna. Saat itu dirinya dan teman-temannya sedang mengukur baju yang akan digunakan di acara pernikahan salah satu temannya. Di sela kehebohan ketika mengukur baju, salah seorang temannya nyeletuk menanyakan kapan Joanna akan menikah. Pertanyaannya memang simpel tapi sangat sulit untuk dijawab. Joanna kepikiran dan langsung video call pacarnya hanya untuk menanyakan kapan mereka akan menikah. Pacarnya bernama Paulo menenangkan Joanna dan berjanji jika ia akan menikahi Joanna. Tapi Joanna seketika bad mood karena Paulo hanya bisa janji-janji saja. Mereka sudah 7 tahun pacaran dan 7 tahun pula tinggal satu atap. Tapi setelah waktu yang selama itu, Paulo tak kunjung memberikan kepastian. Sesaat di rumah karena bosan mendengar ocehan Joanna mengenai kepastian pernikahan, Paulo langsung melamar Joanna dengan memberikan sebuah cincin. Wah, Will you marry me? oh my god, yes, babe. Prosesi lamaran non romantis itu didokumentasikan oleh Paulo. Setelahnya, Joanna yang sangat bahagia ingin segera memposting video lamaran itu di Instagram agar teman-temannya tahu dan tak sembarangan lagi menanyakan kapan Joanna akan menikah. Namun, Paulo melarangnya dan meminta diposting nanti saja, sebab lamaran ini akan ia beritahu dulu sebagai surprise kepada ayahnya. Sebenarnya, satu dorongan terbesar Paulo menikahi Joanna adalah ayahnya. Sekarang, ayah Paulo sedang sakit-sakitan. Dia tak ingin sampai menyesal karena belum sempat memberikan cucu, tapi sang ayah sudah dipanggil Sang Maha Kuasa. Setelah lamaran yang menyejukkan hati, Paulo kembali membahagiakan calon istrinya itu dengan mengajaknya liburan ke hotel di pinggir pantai. You might be lucky. Di keesokan paginya terlihat kalau mereka berdua sedang berada pada fase yang berbunga-bunga. Mereka bermanja mesra di pinggir kolam renang. Datanglah seorang pria yang merupakan seorang manajer di hotel tersebut. Si manajer sangat menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan menikmati semua fasilitas yang ada. Karena kebahagiaan dan kepuasan pengunjung adalah tanggung jawabnya. Setelahnya datang seorang pria bernama Robert bersama seorang wanita. Robert memperkenalkan diri sebagai pelatih menyelam atau diving di hotel itu. Dia akan melakukan pelatihan di kolam renang dan dengan senang hati jika Joanna ataupun Paulo mau belajar, silahkan tinggal bergabung. Okay, perfect. But that eventually you'll be able to hold your breath. Joanna sangat antusias ingin mencoba hal baru yang ditawarkan kepada mereka. Namun kala itu Paulo tak bisa ikut pelatihan menyelam sebab ia akan ada perkumpulan bersama klub motornya. Untuk itulah ia mempersilahkan Joanna berlatih menyelam dan menitipkan kekasihnya pada Robert. Kini mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Joanna begitu bersemangat melatih dirinya dan mengikuti instruksi Robert. Setelah prosesi latihan yang cukup singkat, Robert mengajak para muridnya untuk pergi ke titik menyelam yang asli demi melihat keindahan alam bawah laut. Di samping itu, Robert yang sedang pergi bersama klub motornya ternyata diam-diam mengkhianati hubungan mereka. Salah seorang anggota klub motor itu adalah wanita simpanan Paulo. Ia bermesraan dengan si wanita dan lebih gilanya, ia beradu gesek di atas motor yang tentu butuh keseimbangan luar biasa agar motor tidak jatuh. Sementara kekasihnya sedang enak-enak dengan wanita lain, Joanna yang sedang menunggu kedatangan Paulo menelpon salah satu sahabatnya dan memberitahu kabar yang amat membahagiakan, yaitu dirinya sudah dilamar Paulo serta akan segera menikah. Setelah berjam-jam menunggu, Paulo tak kunjung juga datang. Akhirnya, daripada melakukan makan malam sendirian, Joanna memilih ikut nimbrung makan malam dengan teman-teman menyelamnya termasuk sang pelatih Robert juga ada di sana. Waktu menunjukkan sudah tengah malam dan Paulo sampai juga ke kamar hotel. Joanna yang sudah basah luar dalam sangat siap untuk melakukan adu gesek lengkap dengan baju dinas berwarna merah kebanggaannya. Tetapi Paulo yang habis bertempur dengan selingkuhannya tentu membuatnya tak memiliki keinginan lagi untuk enak-enak. Alhasil di malam itu Joanna dicuekin begitu saja. And babe, Untuk menutupi rasa basah di apemnya dan tak ingin melakukannya secara mandiri, ia pun pergi sendirian ke teman-temannya untuk menyelam di malam hari. Esok hari tiba, mereka berdua yang sedang liburan dan harusnya saling berbagi kasih mesra malah sibuk masing-masing. Kesibukan ini dikarenakan Paulo lebih ingin berkumpul bersama klub motornya, alias ingin meminta apem manis selingkuhannya. Sedangkan Joanna diminta berada di hotel saja dan terus berlatih menyelam. Waktu terus berjalan, Joanna dibiarkan sendirian dan terus menghabiskan waktu bersama teman-teman
teman-temannya. Hingga bahkan Paulo mengirimkan pesan singkat pada Joanna jika di malam ini ia akan touring keluar kota dan tak bisa pulang ke hotel. Tak salah lagi, Paulo yang kepincut apem selingkuhannya pasti lebih memilih bermalam bersamanya. Lalu Robert berencana untuk naik perahu dan mengunjungi sahabatnya. Merasa akan sangat membosankan jika tak ikut kemana Robert pergi, maka Joanna ikut pergi bersama Robert. Dalam kesempatan itu pula, Robert melihat jika Joanna telah beberapa hari tak bersama kekasihnya. Oleh karenanya, ia mencoba untuk mendekati Joanna dan ternyata dari situ juga kita tahu kalau si Robert sudah tergiur dengan kecantikan Joanna saat mereka pertama kali bertemu. Bahkan ketika sampai di pulau tujuan dan minum-minum di bar, Robert yang pemberani langsung mencium Joanna. Aksi itu pun tak mendapat penolakan dari Joanna. Karena seakan sudah mendapat lampu hijau, Robert mengajak Joanna berjalan-jalan di pulau dan berakhir saling tindih mesra di antara mereka. Tibalah hari terakhir liburan mereka. Joanna yang sudah merasakan bagaimana gurihnya Johnny si Robert mulai berani serta mempertanyakan mengapa Paulo meninggalkannya dan sibuk dengan urusannya sendiri, padahal mereka sedang liburan berdua. Setelah liburan itu, bukannya mereka berdua tambah romantis, tapi malah sebaliknya, mereka jadi lebih sering terlibat cekcok. Sampai suatu ketika di suatu siang, Robert menghampiri kantor tempat Joanna bekerja. Ia memberitahu mengenai keberadaannya sekarang pada Joanna. Seketika Joanna menjadi sangat senang sebab apemnya yang gurih itu sudah lama tak ada yang menikmati. Karena para karyawan dan bos sedang makan siang di kantin, Joanna memerintahkan Robert untuk masuk serta menemuinya di gudang. Hubungan yang semakin renggang karena ujian menuju pernikahan semakin diuji ketika Joanna memergoki Paulo melalui sebuah kain yang memiliki aroma wanita lain. Di sini Joanna tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia berkaca diri sebab ia juga berselingkuh. Mereka berdua berbaikan dan sama-sama berjanji akan menjaga pernikahan mereka. Di hari itu, Joanna meminta izin pada Paulo untuk menyelesaikan pelatihannya yang terakhir agar mendapatkan lisensi sebagai seorang penyelam profesional. Joanna pergi ke hotel sebelumnya dan menemui Robert. Tapi satu hal yang tak Joanna sadari adalah Paulo yang sudah mencium bau-bau perselingkuhan akan memata-matai apa yang Joanna lakukan di sana. Mereka berdua pun pergi menyelam di tengah laut. Berkat kelalaian Robert, Joanna hampir tenggelam. Paulo memberi hadiah pukulan kepada Robert karena telah mencoba merebut kekasihnya sekaligus membahayakannya. Setelah insiden itu, Paulo melapor pada manajer hotel dan manajer yang tegas itu langsung memecat Robert dari hotel tersebut. Serta sebagai sanksi, lisensi pelatih menyelam Robert dicabut sehingga ia benar-benar kehilangan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, diadakanlah pesta ulang tahun Joanna di hadapan keluarga besar kedua pihak. Namun ternyata inilah hari yang dinanti-nanti Joanna. Setelah Robert kehilangan mata pencarian akibat laporan Paulo, Joanna mengakui perselingkuhannya di hadapan seluruh keluarga besar dan berkata kalau Paulo tak akan menjadi suaminya. Mengetahui kabar yang sangat tidak mengenakan, ayah Paulo yang sudah sakit-sakitan langsung terkena serangan jantung serta meninggal. Masalah tak usai sampai di situ karena Paulo bukanlah orang dari keluarga yang sembarangan, maka ayah Joanna berantisipasi dengan menemui rekannya yang merupakan petinggi di kepolisian. Sang ayah meminta bantuan polisi karena setelah insiden itu bisa saja akan ada orang jahat suruhan Paulo yang menyakiti Joanna. Benar saja, Paulo mulai bermain-main dengan api. Ia mencoba membalaskan dendamnya kepada Robert akibat gagal nikah. Di sana pula Robert dihabisi hingga meninggal. Rekaman aksi pembunuhan Robert dikirim langsung kepada Joanna dan membuatnya tak habis pikir mengapa Paulo bisa segila itu. Joanna juga melapor kepada ayahnya kalau Paulo sekarang sudah sangat gila serta mengirimkan video pembunuhan itu. Dan tak lama setelah kiriman video, ternyata rencana Paulo selanjutnya adalah untuk membunuh Joanna. Namun Tuhan masih melindungi Joanna. Sang ayah langsung datang dan menghentikan aksi Paulo bersama si polisi yang melumpuhkan Paulo. Karena tindakan kriminal yang dilakukan Paulo, ia pun dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adegan beralih ke waktu 3 tahun kemudian. Terlihat Joanna sedang berada di pinggir pantai dan menelpon sahabatnya. Lalu ada seorang bocil yang ternyata itu adalah anak kandung Joanna. Pertanyaannya adalah, bocil itu anak Robert atau anak Paulo? Entahlah, hanya sang sutradara yang tahu.
Sungguh ending yang dipenuhi oleh misteri. Akibat kegemarannya beradu gesek dengan pria, Joanna kini telah mempunyai anak yang tak tahu itu anak dari benih siapa. Pesan moral dari film ini adalah kegemaranmu untuk melakukan enak-enak berpotensi menjadi sumber masalah seperti perselingkuhan hingga bahkan kematian. Jagalah nafsumu dari pesona para